Yo, what's up, bro? Kembali lagi ya. Jadi kita di video ini saya berbagi informasi aja. Nah, itu Ethereum 2 itu segera rilis ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek di lagi cuan ya artikelnya. Jadi kita nggak tahu ini Ethereum 2 ini akan upgrade dari Ethereum 1. Maksud upgrade-nya yaitu kita tetap menggunakan, jadi Ethereum 1 otomatis nanti akan berubah ke menjadi Ethereum 2, atau Ethereum 1 tetap ada dan akan masuk koin baru dengan nama Ethereum 2 ya, teman-teman. Nah, karena Ethereum 1 itu teknologinya proof of stake dan Ethereum 2 ini kan Ethereum 1 itu proof of work, sementara Ethereum 2 ini proof of stake. Nah, yuk kita simak. Nah, jadi dalam waktu dekat, jadi jaringan Ethereum akan menggunakan sistem Ethereum 2 ya, teman-teman. Nah, bisa jadi kan Ethereum yang total supply yang beredar sekarang sekitar 100 jutaan itu akan menjadi Ethereum 2 ya, teman-teman. Bisa jadi kan nantinya. Nah, ini adalah upgrade besar-besaran ya, teman-teman. Jadi perubahan jaringan Ethereum ini diyakini akan membawa banyak perubahan, mulai dari cara kerja jaringan Ethereum hingga ke perubahan proses pengembangan Ethereum. Jadi selama ini Ethereum itu untuk mendapatkannya di tambang ya, tapi sekarang di Ethereum 2 itu cara mendapatkannya di staking ya, teman-teman. Nah, dengan Ethereum 2 sistem akan mampu memproses lebih banyak transaksi ya dan mengurangi bottlenecks. Ethereum 2 atau ETH2 atau Serenity akan segera dirilis tahun 2022 ya, teman-teman. Bisa jadi di awal atau pertengahan tahun 2022 nantinya. Nah, apakah Ethereum 1 dan Ethereum 2 ini akan terpisah? Ethereum 1 itu proof of work dan Ethereum 2 itu proof of stake, atau satu sistem aja nanti ya. Jadi dari proof of work itu akan berubah jadi proof of stake. Nanti kita cek aja teknologinya bagaimana nanti. Nah ya. Jadi apa perbedaannya Ethereum 2 dengan Ethereum 1? Jadi Ethereum 1 itu menggunakan mekanisme konsensus proof of work ya. Sedangkan Ethereum 2 itu menggunakan mekanisme proof of stake ya, teman-teman. POW dan POS. Nah, apa keunggulannya POS ya, proof of stake? Jadi lebih cepat dan efisien, lebih aman, minimal ada 16.000 validator dalam setiap transaksi. Jadi proses penambangan jauh lebih mudah dan ramah lingkungan. Ya, jadi nggak perlu butuh PGA lagi ya, teman-teman, PGA yang banyak, karena perlu di staking saja. Kemudian mampu memproses 100.000 transaksi per detik. Ethereum 1 hanya 30 transaksi per detik. Jadi memang jauh ya dari sisi transfer transaksinya ya, teman-teman. Itu jauh kali perbedaannya. Kemudian Ethereum 2 itu diyakini akan menaikkan nilai Ethereum secara jangka panjang. Founder Ethereum, Vitalik Buterin, itu bahkan sudah memiliki roadmap Ethereum 2 ya hingga 10 tahun ke depan. Wow. Jadi teman-teman, bagi yang ada duitnya mungkin sekarang lebih bagus, mumpung harga Ethereum itu lagi rendah ya, lagi masih harganya di bawah. Nah, maka cobalah untuk serok dari sekarang mumpung harganya lagi koreksi ya, teman-teman. Jadi proses upgrade Ethereum akan melalui 3 fase ya nantinya, yaitu fase 0, fase 1, dan fase 2. Di mana fase 0 sudah diluncurkan pada Desember 2020 kemarin, sedangkan fase 2 di mana fully function itu di tahun 2021 atau 2022 ya, teman-teman. Nah, jadi akan tetapi ya, Ethereum 2 itu juga mempunyai harga yang baru ya dibayar, terutama dalam pemerataan desentralisasi. Nah, kalau kita melihat dari sini katanya harga yang baru, berarti Ethereum 2 dan Ethereum 1 itu terpisah. Jadi Ethereum 1 itu berdiri sendiri, Ethereum 2 itu berdiri sendiri ya, teman-teman. Jadi terpisah ya, nanti nggak akan gabung ya. Mungkin akan ada 2 Ethereum nanti ya, teman-teman, Ethereum 1 dan Ethereum 2. Jadi teman-teman pilih mana, Ethereum 1 atau Ethereum 2. Nah, Ethereum 2 dengan teknologi POS dinilai akan lebih tergantung kepada pemilik Ethereum terbanyak. Nah, pemilik Ethereum terbanyak dinilai akan lebih berkuasa dibanding dalam sistem 1.0. Jadi, yang pemilik Ethereum paling banyak itulah yang berkuasa nanti. Sama aja dengan bandar atau whale ya, teman-teman. Sama dengan paus yang mengendalikan harga nanti.
Dalam Ethereum 2, exchange juga akan menjadi validator. Ini akan mengurangi jiwa desentralisasi karena saatnya user ingin staking di exchange tersebut, maka ada potensi sentralisasi. Nah, jadi Ethereum 1 itu kan desentralisasi. Nah, di Ethereum 2 ada kemungkinan nanti itu sentralisasi ya, terpusat ya teman-teman. Nah, oke, itu aja sih ya teman-teman. Jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang Ethereum 1 dan Ethereum 2 ini? Apakah Ethereum 1 dan 2 ini benar-benar terpisah nanti ya? Jadi kita bisa beli Ethereum 1 dan Ethereum 2 juga, atau hanya Ethereum ini sudah diganti nanti ya ke Ethereum 2 yang Ethereum 1 ini. Oke, itu aja, sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih, salam Turimun, bye bye.